kenapa umat Tuhan kalau ketika kenaikan Kristus nggak terlalu diperhatikan. Ketika kenaikan Kristus ke surga nggak terlalu hal dianggap sepele. Natal yang lebih penting gitu ya. Natal yang lebih wah. Karena apa? Semuanya baru, semuanya mempersiapkan hati. Tetapi di hari kenaikan ada yang masih bermain-main. Tetapi ini sungguh hal yang sangat penting kalau kita uh, ingat semua apa yang janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Mari kita baca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana sejarahnya firman ini dikatakan kepada murid-muridnya ketika Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, ketika Yesus bercakap-cakap di dalam perjamuan malam dengan murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka sedih sekali, bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mati, nanti aku akan menderita, nanti aku akan bangkit. Ini semua akan terjadi sesuai dengan kitab suci. Tuhan sudah katakan berkali-kali kepada mereka bahwa mereka akan berpisah dengan Yesus. Tuhan Yesus katakan, seketika saja aku ada bersama-sama dengan kamu. Seketika saja aku bersama-sama dengan kamu. Imanmu, Tuhan katakan kepada Petrus, imanmu nanti akan tergoncang. Akan ada pencobaan yang luar biasa terjadi di dalam kamu sekalian. Tetapi Petrus katakan, enggak Tuhan, kemana kamu pergi? Aku juga akan turut ke situ pergi. Sekalipun nyawaku, aku akan kuberikan kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, ada satu kegelisahan, ada satu kesedihan, ada satu ketakutan yang menerpa di dalam kehidupan mereka, yang membuat hati mereka galau, yang membuat hati mereka gelisah, gusar. Ada satu tekanan yang membuat hati mereka gelisah. Tetapi itu semua Tuhan tahu. Yesus tahu hati mereka. Bagaimana perasaan mereka, Yesus tahu. Sehingga Tuhan katakan di ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Kenapa Tuhan katakan jangan gelisah hatimu? Hati ini sungguh sangat-sangat menjadi satu benteng di dalam satu kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita ini supaya tetap tenang? Bagaimana kita menjaga hati kita ini supaya tetap bersuka cita? Bagaimana kita menjaga hati ini supaya tidak galau? Tuhan tahu bagaimana hati kita. Dan Tuhan tahu bagaimana hati murid-muridnya. Bagaimana nanti kalau kami ditinggal. Karena muridnya itu hanya bergantung hanya kepada Kristus. Kepada Yesus, hanya bergantung kepada dialah murid-muridnya ini. Sehingga Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Tuhan tahu nggak hati kita seperti apa? Ya tolong ya, jangan ada yang main-main. Karena ini benar-benar firman Tuhan.
kita menghargai firman ini, dan kita aminkan firman ini. Bagaimana Tuhan tahu isi hati kita. Bagaimana Tuhan tahu luka batin kita. Bagaimana Tuhan tahu segala tekanan yang kita derita saat ini. Tuhan tahu itu semua. Tuhan tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Makanya ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan sampaikan kepada muridnya. Ada kekuatan dan penghiburan yang disampaikan kepada kita. Karena kita memikirkan hanya apa yang bisa kita pikirkan, tetapi Tuhan menjangkau segala akal pikiran kita. Tuhan melihat segala pikiran kita. Makanya Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, jangan risau, jangan gusar hatimu, jangan tertekan hatimu. Ini satu penghiburan yang luar biasa bagi murid-muridnya. Satu juga kekuatan bagi kita hari ini. Kalau kita mengalami segala sesuatu yang tidak baik, Tuhan katakan saat ini, jangan gelisah hatimu. Terkadang pemikiran kita hanya memikirkan diri kita. Bagaimana nanti aku, Tuhan? Yang satu makna yang kita peringati hari ini dari kenaikan Tuhan Yesus ini, makna kenaikan Yesus saat ini, membuka pikiran kita, membuka pikiran murid-muridnya itu. Bagaimana muridnya itu berkata, Tuhan, aku tidak tahu kemana kamu pergi, bagaimana kami ikut ke situ, bagaimana jalannya ke situ, kami tidak tahu. Tuhan, nanti begini, begitu, kami tidak ngerti. Tuhan membuka pola pikir, Tuhan membuka pikiran mereka. Ya, coba kita lihat dulu di Lukas 24. Di Lukas 24 ayatnya yang ke 45 kalau enggak ya salah. 24 ayat yang ke 45, coba lihat dulu. Lukas 24 ayat ke 45. Di mana di sana dikatakan ya, bahwa pengertian Tuhan sudah katakan bahwa aku menderita, bahwa aku akan mati, bahwa aku akan bangkit, bahwa aku akan naik ke surga, ya. Sesuai dengan kitab para nabi, dikatakan di ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, Tuhan Yesus sebenarnya membuka, kemana aku pergi, kamu juga nanti ke situ. Tuhan Yesus katakan, memang aku pergi sekarang ke situ, tetapi kamu belum bisa ikut sekarang. Tetapi ada suatu nanti kelak, kamu juga akan ada bersama dengan aku. Nah, yang mau saya sampaikan pelajaran dari apa yang kita baca hari ini, bahwa Yesus pergi ke surga. Karena apa? Karena dia adalah berasal dari surga. Karena Yesus berasal dari surga, dia juga akan kembali ke surga. Tetapi untuk apa Tuhan Yesus kembali ke surga? Untuk apa dia naik? Untuk saudara dan saya, untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat rumah. Bukan hanya kemah. Bukan hanya tempat perteduhan sementara, tetapi rumah yang kekal, rumah yang abadi, rumah yang layak ditempati. Kalau kita di dunia ini masih ngontrak, kita masih di rumah 6x10, masih di rumah yang kecil, tetapi Tuhan sediakan, dikatakan bahwa rumah kita di Tuhan yang membuat dengan tangannya sendiri, Tuhan ciptakan. Ya, kalau di hotel aja kita bisa beristirahat dengan tenang. Di sana nanti kita akan tetap selama-lamanya akan beristirahat dengan tenang. Artinya kita merasakan sukacita, tidak ada lagi sakit di sana, tidak ada lagi tangis di sana, tidak ada lagi penderitaan di sana, tetapi sukacita yang luar biasa di sana.
Jadi untuk itu Tuhan katakan, sampaikan saat ini kepada kita, kuatkan, dihiburkan kita untuk selama kita di bumi ini, ya, untuk selama kita di bumi ini. Mari kita baca dulu yang Lukas 24 ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Selama kita di dalam dunia ini menjadi saksi, di Yerusalem artinya menjadi saksi, di dalam rumah kita menjadi saksi, di dalam lingkungan kita menjadi saksi, di dalam kota kita menjadi saksi, di dalam bangsa kita, bahkan ke ujung-ujung bumi, kamu adalah saksiku. Amin. Tuhan katakan, beritakan kabar baik ini, ya, dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Amin. Tugas kita bukan main-main, saudara. Tugas kita bukan bersantai-santai. Tugas kita sekarang bukan memikirkan hal-hal yang duniawi. Tugas kita sekarang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Perkara-perkara yang melakukan kebaikan. Itulah tugas anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Tugas saudara dan saya, kalau kita lihat saat ini, apakah tugas kita sudah selesai? Tugas Yesus sudah selesai selama di dunia ini. Dia sudah mengabarkan Injil dan dia sudah merelakan nyawanya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, saudara. Tugas kita apakah sudah selesai? Kalau mungkin tugas kita sudah selesai, kita pasti akan dipanggil masuk di dalam kerajaan surga. Untuk itu dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Sudah ada enggak Roh Kudus ada di dalam kita? Amin. Sudah ada enggak Roh Kudus ada di dalam kita? Ada yang masih ragu tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya? Ada? Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 19. Bagaimana Tuhan Yesus katakan di sana? 1 Korintus 6 ayat 19. Coba kita buka. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Dikatakan di sana 1 Korintus 6 ayat 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Makanya Tuhan Yesus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus? Ketika kita mengerti, menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, kita harus menjaga tubuh kita ini. Kita harus tetap mempertahankan kekudusan kita. Kita tetap mempertahankan bagaimana tubuhku ini memuliakan Kristus. Tidak berbuat cabul, tidak berbuat kenajisan. Karena kita tahu tubuh ini adalah milik daripada Kristus, bukan milik kita sendiri. Tuhan katakan, beritakan
pertobatan kepada semua bangsa. Beritakan pertobatan kepada semua orang, supaya benar-benar menjaga tubuh ini. Karena kita ini, hidup kita ini adalah hidup karena Kristus.